Nanti ada tausiah yang mau disampaikan Habib. Nanti mohon kita diperhatikan untuk kita bersama-sama. Nanti ilmunya, arahannya, nasihatnya nanti bisa kita terima dan kami bisa bersama-sama kita amalkan untuk kita semua. Mungkin itu ada kurangannya, kami mohon maaf dan saya akhiri kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Paripurna sambutan saking Kepala Desa-Desa Kadoan nggih pun Bapak Lurah Suyono. Dumateng kaum muslimin saha muslimat rahimakumullah. Dungkap adicara inti pengaosan dalu punika nerinjih mauidhah kasanah kalajengaken doa ing samangke badhe kawedhar kababar panjenenganipun Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kunjuk katur panjenenganipun Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi sasana miwah swasana sawetahipun kasumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan para Romo Kiai, Romo Kiai Maksum, Romo Kiai Ahmad Hafidin, Romo Kiai Badrun, Romo Kiai Muhyiddin, Romo Kiai Ahmad Rayyan, dan seterusnya para Romo Yayasanesipun. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pak Suyono, kemudian perwakilan dari Yayasan Alif Thalatha Pak Budi, dan segenap pengurus takmir Masjid Ralian Istiqomah. Mudah-mudahan insyaallah malam ini jadi malam yang berkah untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Ini panitia nyuruh saya ceramah 1 jam. Tapi saya tidak mungkin ceramah 1 jam. Kula tingali jenengan tampangi wis tampang ngenes kabeh soalnya. Jadi ya saya lihat wajah-wajah kelaparan sudah di hadapan saya. Insya Allah saya ceramah sekitar setengah jam. Selama setengah jam ya silahkan didengarkan dengan baik. Dan saya ceramahnya duduk. Kalau ada yang enggak kelihatan saya, ya silahkan cari tempat yang kelihatan saya pun ngoten mawon. Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan, Masya Allah luar biasa. Jadi pandemi ini belum menjadi endemi. Ada pandemi, ada endemi. Endemi itu berarti pandeminya selesai. Nah, pandemi ini belum dinyatakan menjadi endemi. Jadi ya kita semuanya masih ikut dengan aturan pemerintah, yaitu untuk menjaga protokol kesehatan. Setuju nggak? Nah, jadi dan yang paling penting, masalah protokol kesehatan, selain kita pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan lain sebagainya, ayo kula kalih panjenengan memulai hidup sehat. Memulai hidup sehat.
Jadi dulu saya pernah dengar dari para dokter, karena kan kadang-kadang kita ini ngisi acara webinar Zoom itu sama dokter-dokter. Jadi dokter-dokter yang bagian masalah medisnya, nanti saya yang bagian masalah agamanya. Nah, dokter-dokter itu mengatakan begini, kamu jangan hanya berpikir menghindari COVID, tapi kamu juga harus berpikir menghadapi COVID. Artinya apa ya, badanmu tuh harus dalam kondisi sehat. Jadi mulai sekarang berubahlah gaya hidupmu menjadi gaya hidup yang sehat semuanya, mulai urusan makan. Nyun pangapunten dong, awak dhewe iki kepengin sehat, tapi nek sarapane soto sak mangkok micine 5 sendok. Lah gimana mau sehat? Kita kadang-kadang makan gorengannya yang sudah minyaknya dipakai untuk penggorengan yang ke-27 kali. Lah gimana mau sehat? Jadi kita ini sekarang juga harus berpikir gimana caranya biar kita ini gaya hidup sehat. Saya tidak bilang rokok haram, tapi yang mulai berpikir untuk berhenti merokok. Kenapa? Karena tidak ada satupun bungkus rokok yang menyatakan merokok menyehatkan. Begitu apa nggih? Saya tidak bilang halal atau haram loh ya. Ini masalahnya antara sehat atau tidak sehat. Dan ini bukan saya yang ngomong, bukan saya yang bicara. Ini saya hanya menyampaikan pembicaraannya para dokter. Dokter-dokter itu yang nasihatin saya ketika itu, yang memberikan nasihat ketika itu. Saya pernah ngisi seminar sama para dokter tentang masalah stroke. Stroke itu ngeri apa enggak? Jadi dengan bayangkan ya, stroke itu begitu kena sekali, kena itu bleng, tapi sembuhnya setengah mati loh Pak. Bahkan mohon maaf, Anda tidak akan pernah bisa sama seperti sebelum kena. Pasti ada yang beda. Entah memorinya, entah jalannya, entah apanya, pokoknya masih ada yang beda. Itu kata para dokter itu bilang apa? Stroke itu harusnya terjadi secara medis itu ketika orang usia 80 tahun, 90 tahun baru bisa kena stroke. Tapi sekarang ini usia 30 tahun, 40 tahun sudah kena stroke. Kenapa? Mempercepat datang stroke itu ada gaya hidup yang tidak sehat. Begadang, ngerokok, disebutkan juga, tapi ini bukan berarti harus ditinggalkan loh ya. Ngopi yang berlebihan. Nah, tak tambahin nih, ngopi yang isuk ngopi, siang ngopi, sore maghrib bengi nganti uyuhe ireng. Goro-goro kakean ngunjuk. Kata dokter, ngopi itu bagus, tidak apa-apa, dengan catatan tidak berlebihan. Jadi mulai yang rokok mulai dikurangi, syukur-syukur bisa berhenti. Yang ngopi juga mulai dikurangi. Yang suka apalagi nyun ngapunten minumnya soda-soda, yang suka minum yang manis-manis juga mulai dikurangi. Kenapa? Penyakit mematikan bukan cuma COVID. Kata para dokter, diabetes itu sultannya penyakit. Jadi kenapa? Punya anak buah ini wis kena loro niku babakan gendis niku mungkin bakal ngejak loro-loro sanesipun. Anda tidak akan normal hidupnya. Naudzubillah min. Makanya ayo sekarang kita semuanya mengikuti gaya hidup sehat. Kanjeng Nabi Muhammad, sebutkan namanya Kanjeng Nabi, sholawat no. Sing melu sholawat tak dongake utangi lunas. Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau itu seumur hidup hampir tidak pernah sakit, yang sakitnya karena gaya hidup itu tidak pernah.
Jadi Kanjeng Nabi itu kalau sakit ya perang kena panah, berdarah, sakit gitu. Tapi bukan sakit karena gaya hidup, karena kurang istirahat, tidak ada. Atau karena misalkan maaf, kebanyakan makan, nggak ada. Atau misalkan karena salah makan, tidak ada. Jadi sakit yang karena gaya hidup itu tidak pernah dialami sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dialami sama Kanjeng Nabi. Bahkan Kanjeng Nabi itu ketika akhir usianya beliau itu sakit, itu karena kena efek racun. Itu yang membuat Kanjeng Nabi SAW itu di akhir usianya itu sakit. Kanjeng Nabi tidak pernah sakit. Bahkan di dalam kitab Sirah Al-Halabiyah, niki kula ngomong wonten kitab niki. Kitab Sirah mboten asal ngarang. Di kitab Sirah Al-Halabiyah niku pernah diceritakan suatu ketika Nabi Muhammad SAW dapat kiriman dokter dari Raja Mesir. Dokter niku Pak, Bu, tinggal di Madinah selama sekian lama, nganggur. Tidak ada orang yang sakit. Jadi dokternya itu nganggur. Coba di daerah kita dokter yang nganggur di mana? Tidak ada, dokternya mesti sibuk. Kecuali lo dokter hewan, tidak tahu lagi ya. Lo dokter saya ngurusi menungso niku nggih mesti sih ono wae. Lara untu, mumet, muntah, mencret, watuk ndak mari-mari. Kenapa nggih? Macam-macam sakitnya. Ini dokternya nganggur. Akhirnya sama Kanjeng Nabi disuruh pulang. Kamu pulang aja. Kamu lebih manfaat ilmumu di daerah kamu. Di sini jarang ada yang sakit. Kenapa? Kata Kanjeng Nabi, nahnu qaumun la na'kul hatta naju fa idza akalna la nashba. Kita ini sekelompok kaum yang kalau makan itu nunggu lapar. Dan kalau sampai makan itu enggak nunggu kenyang baru berhenti. Kita nih ada kaum yang makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kalau kita, Masya Allah, belum lapar sudah makan, belum kenyang belum berhenti. Betul apa betul? Oh, kadang-kadang nyun ngapunten nek wis gratis niku, wis wareg ijek terus. Mung goro-goro eman gratis. Ngene apa nggih? Wis sing mesem-mesem iki katanya pengalaman iki. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, nah, begitulah itu ajarannya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini nggak tahu, entah sebentar lagi ada virus-virus atau apalagi, yang jelas penyakit-penyakit akhir zaman itu tambah model-model mungkin ya. Tambah macam-macam, mari menerapkan gaya hidup sehat. Badan itu ada hak, punya hak. Badan itu harus dikasih kesempatan untuk istirahat. Harus makanan yang bergizi. Setelah itu jangan banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya olahan. Jenis makanan tidak saya sebut, sing mudeng alhamdulillah, sing boten mudeng nggih takok karo sing mudeng, pun ngaten mawon. Yang jelas mari menerapkan gaya hidup sehat. Yang seneng gerak, jangan ikuti anak muda zaman now, mager, males gerak. Sing seneng obah, apa-apa itu diselesaikan sendiri, ojo kongkon wae. Itu insya Allah merupakan salah satu ikhtiar untuk mewujudkan hidup yang sehat. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya, ceramah sudah berlangsung 13 menit. Berarti masih tersisa 17 menit. Ndak bahas jenengan kroso, ndak kroso wis ora penting. Yang penting 30 menit tidak akan kurang, tapi insya Allah lebih-lebih dikit kita selesai. Yang kedua, ilmu yang kedua.
Kita ini hidup perjalanan. Jadi hidup ini perjalanan. Perjalanan tujuannya mana? Tujuan utamanya adalah untuk surga. Betul apa enggak? Tapi kalau kesasar itu nanti masuknya satunya. Akhirat itu cuma ada dua tempat, surga atau neraka. Jalannya lurus, nanti masuknya surga. Kalau kesasar naudzubillah min dzalik, maka tidak masuk surga. Lah pertanyaannya, pengen sampai tujuan atau pengen kesasar? Pengen mana? Sampai tujuan. Betul apa enggak? Kalau pengen sampai tujuan, caranya gimana? Saya udah lama enggak ke masjid ini. Saya mungkin terakhir ke sini tahun 2013 kalau enggak salah. Enggak salah tahun 2013 ya? Atau pernah ada maulidan tuh di sini atau bukan yang saya hadir itu dulu? Sekitar 3-4 tahun yang lalu kalau enggak salah. Iya pernah ya. Ya saya kesini 3 kali kalau salah. Sama ini 3 kali saya kesini. Saya ini sudah lupa kesini, jalannya kesini. Tapi saya tadi bisa sampai. Kenapa? Karena dapat kiriman Google Maps. Ada petunjuk biar enggak kesah. Makanya saya sampai. Google Map-nya akurat. Kalau kadang-kadang ini pernah pengawasan pikantuk Google Map, masya Allah. Google Map niku kalau pas ngirim Pak, jangan langsung dipencet, wah salah. Ini anteng mriki jadi langsung ngirim jaringan pencet, mungkin itu nanti arahnya justru tembaki niku. Lalu niku pernah pengawasan Pak, mungkin harusnya lokasinya di sini, Google Map-nya di daerah Baki. Jadi ujung ke ujung. Nah, ini tadi Google Map-nya pas saya ikuti. Nah sekarang saya mau nanya, semua manusia yang paling ngerti jalannya ke surga itu siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dari semua manusia yang paling ngerti jalannya ke surga itu Kanjeng Nabi niku sampun dawuh. Ada 2 hal yang apabila kamu pegang, kamu nggak tersesat. Artinya Google Map-mu ke surga ki tenanan. Apa 2 hal itu? Kitabullah wa sunnati. Riwayat yang pertama gitu. Kitabullah Al-Quran wa sunnati, dan ajaranku, dawuhnya Kanjeng Nabi. Dawuh yang kedua, Kanjeng Nabi pernah mengatakan juga Kitabullah wa itrati ahli baiti. Kitabullah dan keluargaku. Ahla baiti dan keluargaku. Itu yang kalau kamu pegang, wa kitabullah wa itrati ahli baiti. Itu yang kalau kamu pegang, kamu gak akan tersesat selama-lamanya. Jadi Google Map-nya sampun wonten apa? Derek Quran lan derek Kanjeng. Beb, carane derek Quran kalian derek Kanjeng Nabi pripun? Yo ngaji. Cari ilmu. Ilmu itu nanti yang bakal nuntun kula kali panjenengan. Ilmu carane salat itu dipelajari. Salat itu orang mung angger madhep wis ngadeg sujud rukuk mboten. Ada syaratnya. Anda harus menghadap ke arah kiblat. Kemudian harus suci. Suci dari apa, Beb? Suci dari najis. Wong saiki kadang ngajine kedhuwuren ngajis wae ora ngerti. Najis kuwi jane apa? Saya mau nanya. Ludah itu najis apa enggak? Bingung. Halo.
Ludah najis atau bukan? Najis. Kalau ludah itu najis, jenengan tiap hari dosa, gara-gara ngelek itu, nguntal najis. Ludah itu ndak najis. Tapi kalau muntah itu ya kudu ngerti ngoten niku. Ngertine pripun Beb? Ya ngaji. Ada cara membersihkan najis, harus tahu. Jangan ngaji dhuwur-dhuwur. Wah, kajiane Sahih Bukhari padahal carane salat ora ngerti. Ngaji sik kitab pasolatan, kitab tipis-tipis fikih. Kenapa? Ibadahnya ben jejeg sik. Mangke yo ngaji sing dhuwur, ibadah dong jejeg kok ngajine sing dhuwur-dhuwur, suci dari najis, suci dari hadas, carane wudu yang bener pripun. Harus ngerti itu semuanya. Orang nggak ngerti wudu, bis muka langsung kepala, tangannya keliru, salah. Itu semuanya harus tahu. Ngaji itu menjadikan hidup jenengan itu jadi selamat, hidup jenengan itu jadi berkah ngaji yo. Di sini kan ada kajian rutin. Tanya sama Ustaz, ya Ustaz, saya ini kalau mau sholat begini gimana hukumnya? Sah atau enggak sholat saya? Cara sholatnya gimana? Tanya terus. Cara ngeresi najis pripun? Takut terus. Harus tanya. Itu ilmu tentang ibadah. Ada lagi nanti ilmu tentang muamalah kehidupan bermasyarakat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, dengan ini mesti kaget. Ayat yang paling panjang di Al-Quran itu bahasnya tentang apa? Bukan tentang sholat, bukan tentang puasa Ramadan, bukan tentang urusan musyrik atau bukan musyrik, bukan. Ayat terpanjang di Al-Quran itu bahasnya masalah utang piutang. Urusan utang iki loh. Itu ayat terpanjang di Quran. Diajari sama Gusti Allah kalau mau utang itu harus dicatat. Nanti setelah itu ada 2 orang saksi laki-laki. Kalau nggak ada 2 laki-laki ya 1 laki-laki, 2 perempuan. Itu urusan utang piutang jadi ayat terpanjang di Quran. Kenapa? Saking Quran niku noto urip gesang kula kali panjenengan. Carane utang piutang sing sae niku pripun? Nah, saya ini mboten utang piutang orang nganggo catatan terus mong janjian tok bar ditagih belinjani mumet. Iki mbiyen utang, kowe buktine ndi nek aku tahu utang, mumet tok akhire. Quran aja ayat terpanjang itu tentang masalah utang piutang. Kenapa ngati-ngati jangan sampai orang itu mendolimi, merampas hak milik orang lah. Paham je? Sallallahu Nabi Muhammad. Saya nanya Pak, Bu, mati syahid istimewa apa enggak? Istimewa apa enggak? Jawabannya sing banter. Istimewa apa enggak? Nah, ngono lho melek. Ya Bu, istimewa Bu. Ibu telat banter ya. Mati syahid itu kan istimewa. Pernah ada satu peperangan, ada orang yang ikut di barisannya Kanjeng Nabi. Berarti hebat apa enggak? Dia perang mati syahid. Selesai perang sahabat, wah ini kamu surga, kamu syahid, kamu surga, kamu syahid. Kata Kanjeng Nabi, enggak, dia enggak surga. Loh, kan mati syahid, dia enggak surga. Kenapa? Bibur datin ghallaha, karena dia barusan maling kain selendang.
Jadi ketika perang dia maling kain selendang kain dok lagi. Dia maling bukan haknya dia, diambil disembunyikan. Goro-goro ngoten niku mati syahid dikatakan tidak masuk surga. Lah kira-kira kula oleh jenengan wis syahide rong karuan, salate ya kaya ngoten niku, tapi kok kadang-kadang naudzubillah min dzalik masih ada yang berani ngambil harta milik orang, minjem nggak ngembalikan, utang niati ngemplang. Wonten apa mboten? Kadang-kadang nek pengajian ini semangat, tapi nek utang ora tau nyaur. Nah begitu, tidak boleh. Itu urusan bukan urusan enteng. Ini urusan serius. Ayat terpanjang tentang Quran. Orang mati syahid aja itu bisa nggak masuk surga karena dia ngambil harta milik orang lain. Makanya urusan harta orang lain, muamalah itu kita harus berhati-hati. Ngoten Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Makanya ngaji itu bukan cuma sekedar ngaji ini enggak, tapi ngaji itu kita cari ilmu, ilmunya diamalkan untuk bekal hidup sehari-hari. Begitu. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, kula lajengaken nggih. Belum 30 menit santai mawon. Jadi intinya kita semuanya itu kalau pengen selamat ngikuti Quran dan ngikuti ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sumber keselamatan hidup kita. Ajarannya Kanjeng Nabi menyelamatkan. Hadisnya berisi petunjuk. Sholawat sama Kanjeng Nabi itu mendatangkan rahmat saking Gusti Allah. Mula Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini sudah zaman akhir, ini sudah zaman ruwet, ini sudah zaman mumet. Lan jenengan ojo katutan melu wong sing marake mumet. Biar hidupnya ndak banyak mumet, monggo sing kathah sholawat dateng Kanjeng Nabi. Insya Allah nanti hidupnya itu nggak akan mumet. Bahkan salah seorang muhaddits kontemporer, muhaddits modern, naminipun Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu beliau dalam kitabnya menulis 42 faedah sholawat. Tak terangki kabeh Pak Bu, ya rampungnya subuh niki. Di antaranya apa? Sholawat itu menjadi sebab turunnya rahmat, dapat sholawatnya Gusti Allah, terkabulnya hajat, menjauhkan orang dari kefakiran, menjadikan orang ditresnani, dicintai kali Kanjeng Nabi, menyebabkan orang itu tertata pikiran dan hati. Hati itu bisa berkarat, hati itu bisa berpenyakit, cinta dunia, sombong, ben ngobrol ngomongke bondone wong tok, ngrasani wong tok, ningali wong pikantuk nikmat awake susah. Itu namanya penyakit hati. Salah satu cara mengobatinya adalah sholawat kepada Kanjeng Nabi. Itu salah satu cara untuk mengobatinya begitu. Mula nek kula kali jenengan nggih pengen selamat sing kathah selawat dhateng Kanjeng Nabi. Wis ora usum Pak, saiki lunga ning ndi nggawa HP wis ora usum.
Sing ngusum saiki Pak, nek pengen slamet lunga ning ndi HP-mu gawa ndak apa-apa, udutmu kantong ana ndak apa-apa, ibu-ibu bengesmu lebokno tas ndak apa-apa. Sing penting aja lali ngantongi tasbih. Biar kita ingat sholawat sama Kanjeng duduk sholawat, mau tidur sholawat, sering sholawat sama Kanjeng Nabi Muhammad, nanti itu mendatangkan berkah dalam kehidupan. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya tuh hidupnya keliling Pak Bu, karena saya dakwah dari satu daerah ke daerah yang lain. Subhanallah, saya lihat semua orang yang ahli sholawat hidupnya itu berkah. Rumah tangganya, rezekinya, ilmunya, kerjaannya, aktivitasnya berkah. Kalau dia tuh ahli sholawat sama Kanjeng, melok jenengan pengen hidupnya berkah, yang banyak sholawat sama Kanjeng Nabi. Hadirkan Kanjeng Nabi di hati kita, perbanyak sholawat sama Kanjeng Nabi Muhammad, maka insya Allah kita semuanya akan mendapatkan hidup yang penuh dengan berkah. Paham ya? Nah, jadi inti pengajian malam hari ini setengah jam ini sudah. Wes mulai 22.05 sekarang 22.35, aku ningali jam soalnya. Jadi inti kajian kita malam hari ini satu, mari memulai hidup. Nah, Bu, Pak, termasuk hidup sehat adalah tidak banyak mikir. Jangan kan mikir. Sore iki didalani aja mbok pikir. Sesuk kudu nyaur utang carane pripun? Ya sahur. Orang duit-duit, lha nek kowe mikir terus entuk duit. Kan golek duit nyambut gawe. Hidup itu enggak usah banyak mau mantu habis Ramadan, cek mikir mulai saiki kusuk mantuku engko piye ya tratake utawa kakean mikir. Ya usah pokoknya waktunya mikir ya dipikir, tapi bukan jadi gini. Mikir itu boleh, kepikiran ya enggak boleh ya. Jangan banyak kepikiran macam diomongke wong tok kepikiran. Kok wong iki ngomongke aku aja kepikiran. Kalau jenengan dirasani orang, diomongkan orang dengan keburukan, jenengan kudune matur nuwun. Kenapa jenengan dijikuk dosane? Tapi aja ngrasani ning ngrasani iki jikuk dosane wong. Naudzubillah min, hati-hati. Hidup saya banyak kepikiran, hidup itu dijalani yang santai, gaya hidup sehat, insya Allah nanti akan muncul virus macam-macam dan sebagainya. Dengan protokol kesehatan, gaya hidup sehat, insya Allah nanti semua virus, pandemi, wabah, penyakit model apapun juga, insya Allah bisa kita lewati masa-masa datangnya dengan baik. Sallallahu Nabi Muhammad. Yang kedua, monggo ngikuti Quran, dan di antara petunjuk Quran itu adalah bermuamalah dengan baik, utamanya urusan hutang piutang. Yang ketiga, solusi keruwetan akhir zaman, solusi biar hidupnya berkah, memperbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau nasihat ini jenengan jalani pun urip berkah insyaallah. Hidup berkah, hidup insya Allah makmur, hidup insya Allah penuh dengan anugerah kalau kita menjalani gaya hidup tadi. Insya Allah ingkang sekedhik niki manfaat dhateng kula kalih panjenengan. Amin Allahumma amin. Saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal afiyah
wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukral afiyah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa muallimina wa dawil huquqi alaina maftah alaina wa ala auladina wa ala talabatina futuhal arifin yufaqihna yakum fiddin alimna wa iyyakum ta'wil wa hdina iyyakum ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisiril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kisah kula cukup semanten kirang langkung pun yen pangapunten ingkang kathah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sampun paripurna adicara inti mawidah kasanah kalajengaken doa ingkang sampun kawedhar kababar panjenenganipun Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dumateng para kaum muslimin saha muslimat rahimakumullah, nindih tumapak ing adicara pengaosan wonten ing dalu punika purwa madya dumugi wusana tansah manggih wilujeng niring sambikala boten wonten alangan satunggal punapa. Dungkap adicara ingkang pungkasan nggih panutup. Semangga adicara pengaosan dalu punika sesarangan kita tutup kanthi hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula minangka jejaring pambiwara ambek kula anggen kula ngaturaken menggah arantamaning adicara pengaosan dalu punika pinanggih kathah kekirangan sekelepatanipun kula saestu tansah nuwun agunging pangapunten. Ing wasana sakundur panjenengan saking Masjid Roliah Istiqomah dumugi ing wisma pribadi mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih. Panutuping ngatur wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.